Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية. صدق الله مولانا العظيم الكريم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kita hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Amin, yakni Bapak Raden Haji Adi Haryadi, dan yang saya hormati Akang Kiai Syefuddin Al-Qurluni SAG selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Cibarusah, dan yang saya hormati dan sama-sama kita hormati segenap para asatidz wal asatidzah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau. Dan yang saya hormati para KPK pengurus Pondok Pesantren Al-Amin Cibarusah, para KP3 bukan KPK, KPK mah Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan KPK ya, KP3. Dan yang saya hormati para KP3 kakak pengurus Pondok Pesantren Al-Amin Cibarusah, dan yang saya hormati santri-santrian Pondok Pesantren Al-Amin Cibarusah, dan yang saya hormati para wali santri-santrian yang telah menyempatkan hadir pada dan yang saya hormati seluruh para wali santri yang berada. yang saya hormati seluruh para wali santri, dan yang saya hormati seluruh para hadirin wal hadirat tanpa terkecuali yang saya hormati. Ayol hadirin wal hadirat rahimakumullah wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa sejarah sepanjang perjalanannya mencatat banyak orang-orang besar. Ada orang menjadi besar oleh karena pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Apabila pangkat, jabatan, dan kekuasaan itu telah selesai, maka selesai pula besarannya sampai di situ. Ada pula orang menjadi besar oleh karena harta benda dan kekayaan. Apabila suatu saat dia jatuh bangkrut, maka tamatlah kebesarannya sampai di situ. Dan ada pula orang menjadi besar oleh karena dibesar-besarkan dan mencapai setengah mati untuk mencapai kebesaran tadi. Apabila suatu saat Jadi bukan dan mencapai setengah mati untuk mencapai. Jadi bukan dan mencapai setengah mati untuk mencapai, bukan. Dan berusaha setengah mati untuk
mencapai kebesaran itu dan berusaha setengah mati untuk mencapai kebesaran itu. Jadi bukan dan mencapai setengah mati untuk mencapai bukan begitu. Dan berusaha setengah mati. Ya. Dan berusaha setengah mati untuk mencapai kebesaran tadi. Masyarakat apabila suatu saat terjadi pergeseran nilai, masyarakat mencemoohkannya, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Adapun baginda Rasulullah SAW yang selalu kita peringati hari Maulidnya ini, beliau besar bukan lantaran pangkat jabatan dan kekuasaan, dan beliau besar tidak karena harta benda dan kekayaan, dan beliau besar tidak dibesar-besarkan oleh umatnya. Akan tetapi beliau besar oleh karena dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar. Jika satu kali orang sudah dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar, sehebat apapun usaha orang itu untuk mengecilkan, kalau bisa diganti ya, yang usaha orang itu. Jika satu kali orang sudah dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar, kan? Sehebat apapun usaha manusia untuk mengecilkannya, ya. Sehebat apapun usaha manusia untuk mengecilkannya, untuk menghinakannya, ya. Sehebat apapun usaha manusia untuk mengecilkannya, untuk menghinakannya, maka tidak akan bisa. Nah, gitu. Dan jika satu kali orang sudah dikecilkan oleh Allah, sudah dihinakan oleh Allah, satu negara, bahkan satu dunia, orang mau mengecil, Dan jika satu kali orang sudah dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar, satu negara, bahkan satu dunia, orang mau mengecilkannya, orang mau mengangkatnya, ya. Orang mau mengangkatnya, maka tidak bisa. Ya. Dan jika satu kali orang sudah dikecilkan oleh Allah, sudah dihinakan oleh Allah, satu negara, bahkan satu dunia, maka dia tidak akan naik. Dia tidak tetap kecil adanya. Dan jika satu kali orang sudah dihinakan oleh Allah, sudah dikecilkan oleh Allah, satu negara, bahkan satu dunia, orang mau mengecilkannya, mau menghinakannya, salah. Orang mau membesarkan, salah. Dia akan tetap kecilkan, tetap hinakan. Dan jika satu kali orang sudah dikecilkan oleh Allah, dihinakan oleh. Dan jika satu kali orang sudah dikecilkan oleh Allah, sudah dihinakan oleh Allah, satu negara, bahkan satu dunia, orang mau mengangkat orang itu, maka tidak akan bisa naik. Orang itu diganti dengannya, pastinya. Orang mau mengangkatnya itu langsung jatuh. Orang mau mengangkatnya, maka tidak akan bisa naik. Dia akan tetap kecil dan hina. Nah, itu masalahnya. Lanjut. Para hadirin, hadirat rahimakumullah wa rahimakumullah. Sesungguhnya Rasulullah adalah uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik bagi kita semua. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang baik. Sungguh benar-benar ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik. Sungguh benar-benar ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh. Sungguh benar-benar ada pada pribadian
sungguh benar-benar ada bagi kalian. Ada lakum bagi kalian. Lakot sungguh benar-benar karena ada lakum bagi kalian. Jadi sungguh benar-benar ada bagi kalian, kan? Fi Rasulullah pada di Rasulullah uswatun hasanah. Juga hasanah. Itu ada pada kita kita contoh. Ya. Sungguh benar-benar ada pada kalian. Lagi yang pada kalau ada lagi. Sungguh benar-benar ada bagi kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah. Suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh. Sungguh benar-benar ada bagi kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik untuk kita contoh. Itu pada orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Lanjut. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tapi Rasulullah menjadi contoh di dalam semua bidang yang komplit dan lengkap. Rasulullah jadi kepribadian itu multi kompleks. Jadi kepribadian beliau itu multi kompleks itu lengkap ya. Jadi kepribadian itu multi kompleks. Ulang ya Pak. Ya dari tadi ya Pak. Rasulullah itu banyak hal bidang saja. Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tetapi Rasulullah menjadi contoh dalam semua bidang. Jadi beliau itu kepribadian yang multi kompleks. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnismen, menjadi politisi, menjadi panglima perang. Panglima besar perang, menjadi politikus, menjadi panglima besar perang, di medan perang. Menjadi politikus, menjadi panglima besar perang di medan perang, dan masih banyak yang lainnya. Jadi sangat pantaslah jika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Itu suri tauladan yang baik bagi kita semua. Suri tauladan yang paling baik bagi kita semua. Walaupun kita sama-sama manusia dengan Rasulullah, namun yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang bercontoh. Karena ini, walaupun Rasulullah dengan kita sama-sama manusia, walaupun Rasulullah dengan kita sama-sama manusia, itu kalimatnya. Walaupun Rasulullah dengan kita sama-sama manusia, lanjut. Namun yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang bercontoh. Misal kita tidur, Rasulullah juga tidur. Tetapi tidurnya kita dengan tidurnya Rasulullah itu berbeda. Jauh berbeda, oke jauh. Akan tetapi tidurnya kita dengan tidurnya beliau aja beliau dalam Rasulullah jadi sudah pertanyaan kalimat ya. Akan tetapi tidurnya kita dengan tidurnya beliau sangat jauh berbeda. Akan tetapi tidurnya kita dengan tidurnya beliau jauh sangat berbeda. Sangat jauh, bukan jauh sangat. Itu nggak bawa kan? Bawa atas sampai bawa. Akan tetapi tidurnya kita dengan tidurnya beliau sangat jauh berbeda. Akan tetapi tidurnya kita dengan tidurnya beliau jauh sangat jauh berbeda. Sangat kan tidak lah, sangat jauh, 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 apa tidak? Sangat jauh, sangat jauh, sangat jauh. Ya. Kalau kita itu mau beneran, nggak ingat apa-apa, sampai bikin Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, di atas Bantar. Tapi kalau Rasulullah tidurnya, bayangin aja, dotiwan naum. Beliau itu seakan-akan tidur, seakan-akan tidak. Matanya, mata kepalanya terpejam, tapi mata hatinya bertidur kepada Allah. Allah, 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 Allah.
bisakah begitu Bu? Dia ada yang rahasia menjalan gitu ya. Termakan ganti kita taruh pada di bawah ya. Karena mama udah tidak makan. Datang dia tidak makan, makan dulu jadi ceramah. Bener mama nak, mau ya kakak nak. Kayak dia jago ceramah begitu. Ayo, makanya kan. Saya bilang ya. Namun tidurnya kita dengan tidurnya beliau sangat jauh berbeda. Kalau kita tidur yang molor beneran, nggak ingat apa-apa, bahkan sampai mimpi patung ular, bahkan sampai bikin pulau di atas bantal. Kalau Rasulullah mata kepalanya terpejam, tapi mata hatinya tetap berzikir kepada Allah. Bu, bisakah tidak begitu? Ya. Akan tetapi tidurnya kita dengan tidurnya beliau sangat jauh berbeda. Kalau kita tidur yang molor beneran sampai mimpi di patung ular, bahkan sampai bikin pulau Kalimantan, Sulawesi, di atas bantal. Sampai nggak ingat suara azan masjid gitu, sampai siang subuh saya tak aing. Ayo, dikembangkan. Rasulullah tidurnya bainal yaqdati wan naum. Seakan-akan tidur, seakan-akan tidak. Mata kepalanya terpejam, tapi mata hatinya zikir kepada Allah. Praktekkan Allah. Bu, Misalnya kita tidur kayak begitu. Jawab ibu. Apa menjawab? Enggak, kan? Bu, kalau tengah malam suka bangun enggak? Suka Pak Ustaz, ngapain? Pipis. Habis pipis ngapain Bu? Tidur lagi Pak Ustaz. Ibu lupa ya? Habis pipis tidur lagi nggak jemput dulu. Pesing dong. Nanti kalau ada bercanda-bercandanya, kamu terlalu selamanya. Ayo, kita nggak gitu. Belum, ya udah, maaf aja deh. Lanjut. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi umat Islam. Jangan kita salah. Rasul itu bukan tentang aja bagi umat manusia seluruhnya. Ya, bagi umat manusia seluruhnya. Rasulullah begitu gigih dalam memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Akan tetapi dalam perjuangan Rasulullah SAW, beliau selalu mengedepankan tata krama, beliau selalu mengedepankan budi pekerti, beliau selalu mengedepankan adab. Kenapa beliau selalu mengedepankan itu semua? Al-adabu fawqal ilmi. Kenapa beliau selalu mengedepankan itu semua? Karena al-adabu fawqal ilmi. Karena adab itu derajatnya lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang berilmu belum tentu beradab, tapi orang yang beradab itu menunjukkan keilmuannya. Ayo. Oke. Karena al-adabu fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu, derajatnya daripada ilmu. Orang yang berilmu belum tentu memiliki adab, tapi orang yang beradab menunjukkan ia berilmu. Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW
Pernah ditanya oleh para sahabat mengenai puasa hari Senin. Sudah cukup sampai saja ya. Sudah jangan mereka ya. Jadi bagi-bagi waktu ya. Jadi kamu sampai sudah ya. Jadi karena ada buku ini ada ilmu derajatnya lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang berilmu belum tentu memiliki adab, tapi orang yang beradab itu menunjukkan bahwa dia orang berilmu. Demikian yang kita lakukan. Kalau mohon maaf ya. Sampai jumpa kembali dalam acara di bulan yang sama. Alhamdulillah ya. Itu aja ya. Dan tambah lagi ya. Ini kepanjangan nanti dijawab ya. Ulang dari al-adab al dari. Nah, tetapi dalam perjuangan Rasulullah SAW, beliau selalu mengedepankan tata krama, beliau selalu mengedepankan budi pekerti, beliau selalu mengedepankan adab. Kenapa beliau selalu mengedepankan itu semua? Karena al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Orang yang berilmu belum tentu ia memiliki adab. Akan tetapi orang yang beradab, dia menunjukkan bahwa ia orang berilmu. Demikian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.